Halo semua, sebelum kita mulai videonya, pastikan dulu keadaan di sekitarmu. Siapa tahu ada yang ikut dengerin, padahal kamu lagi sendirian. Awalnya gue nggak yakin mau cerita ini, karena dari sekian banyak pengalaman gue, ini adalah salah satu kejadian yang menurut gue paling seram, membekas bahkan sampai sekarang. Dan jujur, gue masih rada merinding kalau ingat kejadian ini. Jadi sebelum gue masuk ke ceritanya, gue cuma mau bilang, kalian boleh percaya atau nggak percaya. Kalau ada yang lain yang senantiasa hidup bersama kita. Terlepas dari itu, kita harus saling menghormati. Waktu itu, hari mulai petang. Teman gue, si Adi, tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil. Bro, lu nggak pulang? Bentar lagi maghrib loh. Gue bingung, karena nggak biasanya Adi atau teman-teman gue yang lain nyuruh pulang di saat maghrib. Yang mana itu waktu yang tergolong sore bagi gue. Gue perhatiin teman-teman yang lain setuju. Gue memang kalau main biasanya ke desa tetangga, sebuah desa yang terletak di sebelah timur desa gue berada. Waktu itu gue masih SMK, dan jalanan belum diaspal sama sekali. Jadi kalau naik sepeda mesti ngerasain gerinjalnya batu kerikil. Desa gue dan desa tetangga satu kecamatan, hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman. Iya, pemakaman. Pemakaman ini khusus untuk desa gue dan desa tetangga. Jadi bisa dibilang ini adalah pemakaman satu-satunya dan untuk bersama. Karena teman gue juga bergegas mau pulang, akhirnya gue ngalah. Gue pun pulang. Meski sebenarnya gue masih mau main dan ngobrol, karena gue jarang sekali bertemu mereka di sela kesibukan gue sekolah. Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga, gue baru sadar. Semua rumah tertutup. Menurut gue ini aneh. Gak biasanya, jam sore seperti ini semua rumah warga sudah ditutup. Bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu teras. Pos kamling yang berada di ujung desa yang biasanya ramai oleh bapak-bapak ngerumpi pun kosong. Gue tetap ngayuh sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Larangan di jalan gak terlalu bagus, hanya dari lampu-lampu para warga. Tanpa gue sadari, gue sudah mau keluar desa dan memasuki jembatan yang di bawahnya dialiri sungai. Di sini akhirnya gue ketemu sama seseorang. Dari jauh memang gue melihat siluet seseorang berdiri mau nyebrang jembatan, tapi dia cuma diem. Gue pikir mungkin lagi nungguin gue, karena memang jembatannya sempit dan gak bisa dipakai untuk dua jalur. Semakin gue dekat, perasaan gue tiba-tiba gak enak, seolah tiba-tiba ada angin dingin. Begitu sudah dekat dengan jembatan, gue dapat lihat dengan jelas siapa yang berada di sana. Rupanya Mbak Sum. Semua orang tahu siapa Mbak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga tempat gue main sebelumnya. Nggak ada pecel yang seenak buatannya Mbak Sum. Itulah kenapa beliau sangat terkenal. Begitu kami papasan, gue menyapa beliau seperti gue menyapa warga sebagai sopan santun, sebagai masyarakat Jawa yang tahu tata krama. Monggo, tapi Mbak Sum tidak menjawab salam gue. Beliau cuma berdiri, matanya kosong melihat jalan menuju pemakaman. Gue pikir mungkin beliau tidak dengar salam gue, jadi gue lanjut masuk ke jalur pemakaman. Meski pemakaman, gue udah sering lewat sini, karena emang cuma ini akses jalan menuju desa sebelah. Kecuali mau muter lebih jauh lewat pabrik gula. Anehnya, petang ini gue gak lihat ada yang lewat. Aneh banget. Seharusnya banyak orang lewat di sini selain gue, karena akses di sini yang paling dekat. Gue berusaha gak mikir macam-macam, jadi gue masuk ke area pemakaman. Gue juga gak lupa buat ucap salam, karena gue percaya ada kehidupan setelah kematian, menurut apa yang gue percayai. Gemerincing rantai sepeda gue terdengar, perasaan gue jadi gak enak. Kalau begini, biasanya sepeda gue mau los atau lepas rantainya. Gue cuma ngebatin,
Jangan di sini, jangan di sini. Nanti aja di rumah warga. Dasar apes, rantai sepeda gue los beneran. Gue mengumpat keras-keras. Jancuk. Tapi begitu sadar, gue ngumpat di pemakaman. Nyali gue langsung ciut. Gue buru-buru benerin rantai sepeda gue. Gue lihat di depan belakang masih belum lihat ada orang yang lewat. Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya pasti sudah gue tinggal. Di sela gue benerin sepeda, gue dengar suara seperti suara burung. Gue lihat sekeliling, suaranya semakin lama semakin terdengar jelas. Di sini, mau nggak mau, gue akhirnya ngelihat ke area pemakaman. Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utama oleh tembok setinggi dada orang dewasa. Waktu gue berdiri, gue bisa lihat rentetan batu nisan dan pohon Kamboja di sampingnya. Tapi, ada yang menarik perhatian gue. Sepertinya di balik salah satu pohon Kamboja ada yang sedang mengintip melihat gue. Gue menyipitkan mata berusaha memperhatikan sebelum seseorang menggeretak bahu gue. Gue berjingkat saking kagetnya. Tapi begitu gue tahu siapa yang menggeretak, gue jadi lega. Ngapain kamu di sini maghrib-maghrib seperti ini? Katanya. Beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini, yang rumahnya tepat di gerbang masuk makam desa gue berada. Rantai saya los, Pak. Gue bilang polos. Beliau memperhatikan sekeliling, mimik wajahnya panik. Ya wes, ayo tak rewangi. Ya udah, sini tak bantuin. Beliau membantu membenarkan rantai gue, sementara gue melihat di mana gue tertuju tadi. Gak ada apa-apa, karena yang gue lihat cuma pohon Kamboja tanpa ada siapapun di baliknya. Begitu rantainya sudah terpasang, Pak Iman segera bilang dengan nada tergopoh-gopoh. Wes, ndak mulai, ojo lali bersani awal, wes ojo metu-metu yo. Sudah cepat pulang. Jangan lupa bersihkan badanmu. Jangan keluar-keluar lagi ya. Gue cepat mengayuh buat pulang, sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua di tangannya. Itu adalah pengalaman paling mengerikan yang pertama kali gue rasain saat lewat pemakaman desa. Tapi itu masih awalnya saja. Karena begitu gue tahu apa yang terjadi, gue nggak tahu lagi harus ngomong apa. Sebelumnya, kalau kalian tanya di mana tempat kejadiannya, mohon maaf, gue nggak bisa ngasih tahu. Karena apa yang mau gue ceritain menyangkut privasi penting sebuah keluarga, dan tentu saja keamanan tempat kami tinggal. 1 minggu setelah kejadian itu, gue ketemu sama Adi di gor yang biasa digunain buat olahraga. Gue sama Adi emang beda sekolah, dan seperti yang gue bilang, gue jarang main ke desa sebelah meski desa kami bertetangga. Adi sendiri teman gue waktu SD. Gue basa-basi ngobrol sambil minum es tebu. Ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba gue keinget kejadian petang itu. Gue ceritain semua, mulai dari rumah warga sampai kejadian di pemakaman yang menurut gue serem itu. Tapi gue lupa detail cerita waktu gue ketemu Mbak Sum. Awalnya Adi nggak tertarik dengan cerita gue, dan soal rumah udah dikunci itu adalah hal yang lumrah terjadi. Gue tahu kayaknya Adi nutupin sesuatu. Gue juga cerita kalau di pemakaman kayak lihat ada orang yang ngintip gue dari balik pohon Kamboja sebelum Pak Iman datang. Adi masih nggak tertarik. Sampai akhirnya gue cerita gue ketemu Mbak Sum di jembatan di atas aliran sungai antar desa. Di saat itu gue tahu Adi tampak pucat dan lihat gue dengan tatapan ngeri. Adi gak ngomong apapun, kemudian dia pamit karena dia kudu balik ke sekolah. Gue gak penasaran sama sekali, karena emang semua rentetan kejadian gak ada yang perlu dibikin penasaran. Sampai akhirnya, ketika gue di rumah dan nyokap bilang gak masak, gue usul sama nyokap, beli pecelnya Mbak Sum aja mak. Nyokap gue cuma lihat gue dengan tatapan bingung. Loh, kamu nggak tahu? Kata nyokap. Tahu apa, Mak? Mbak Sum udah meninggal 1 bulan yang lalu. Innalillahi,
Gue cuma batin karena gue baru tahu sekarang. Jujur aja, gue itu orangnya emang interaksi sosialnya kurang. Jangankan tetangga desa, tetangga sendiri gue kadang lupa namanya. Gue masih gak percaya dengan apa yang gue baru dengar. Sampai gue baru ingat. Kejadian gue ketemu Mbak Sum bukannya seminggu yang lalu. Gue kaget, gue tanya nyokap, apa nggak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum? Beliau cuma bilang kalau nggak salah, karena nyokap ngelayat ke sana. Tapi nyokap ngerasa ada yang aneh waktu pemakaman. Gue tanya apa? Tapi nyokap nggak mau kasih tahu. Katanya Pak Mali membicarakan kematian seseorang dan nggak pantas aja yang begituan diceritakan. Gue ngedesak nyokap buat cerita, karena gue penasaran, sekaligus gue mau mastiin lagi. Nyokap tetap kekeh gak mau cerita, tapi nyokap cuma bilang, gak ada yang diizinin buat lihat jasad Mbak Sum yang mau dikebumikan. Tanya aja bapakmu, dia kan ikut nguburin. Gue baru ingat bokap biasanya bantuin tiap ada pemakaman, jadi akhirnya gue nunggu bokap pulang kerja. Begitu bokap pulang, gue langsung tanyain perihal pemakaman Mbak Sum. Bokap cuma lihat gue dengan tatapan selidik. Beliau cuma berucap, "Us, tidak etis ngomongin orang yang sudah nggak ada." Gue nggak dapat info apapun akhirnya dari bapak. Kemudian gue kepikiran soal Adi. Gue bela-belain nyari Adi di rumahnya. Dan akhirnya kita bertemu di lapangan. Dia lagi main bola sama yang lainnya. Gue pun ikut main bola. Setelah main bola, gue tanyain soal itu. Adi dan yang lainnya cuma diam-diaman. Gak ada satupun dari mereka yang mau cerita. Gue akhirnya pulang kecewa. Gue coba hitungin lagi, kapan tanggal kematian Mbak Sum dengan kejadian gue ketemu beliau di jembatan samping pemakaman. Gue masih gak habis pikir, kalau Mbak Sum udah gak ada 1 bulan yang lalu. Lalu, yang gue temuin waktu itu siapa dong? Intinya, waktu berjalan cepat, dan gue ketemu Adi lagi. Dia lagi sama teman sekolahnya ngopi di warung dekat alun-alun. Di sini gue ngabisin banyak waktu buat ngobrol sama dia. Sampai akhirnya dia nyeletuk, "Lu masih penasaran kenapa gue gak mau ngomongin soal Mbak Sum?" Otomatis gue kaget. Udah lama gue gak tertarik lagi sama hal itu. Dan udah ngeyakinin mungkin gue salah lihat waktu itu. Tapi pertanyaan Adi terlalu menggiurkan untuk ditolak. Jadi gue bilang, "Iya, gue masih tertarik." Adi ngelihat sekeliling kayak mau bicarain rahasia negara. Kemudian dia ngelihatin gue sambil setengah berbisik, "Mbak Sum jadi pocong, bro." Dengar hal itu, yang pertama kali gue ucapin cuma, "Astagfirullah, lu jangan ngaco, Di." Ucap gue nggak percaya. Adi nyanggah ucapan gue dan bilang kalau 40 hari setelah kematian Mbak Sum, di desanya diteror oleh pocong yang menyerupai wujud Mbak Sum. Di sini gue cuma diam ngedengerin Adi nyeritain semua informasi dan pengalaman-pengalaman semua warga kampung yang ngelihat dengan mata sendiri. Adi masih terlihat takut, terdengar dari suaranya yang rada pelan, seolah-olah apa yang dia ceritain ini bakal ngejar dia kalau dia cerita ke seseorang. Dan gue semakin penasaran. Singkatnya, Adi cerita kalau sebelum Mbak Sum meninggal, beliau sempat sakit keras. Nah, di sini Adi juga nggak tahu karena dia gak ikut jenguk. Yang jenguk cuma ibu-ibu atau tetangga sekitar. Masalahnya, rumor yang Adi dengar sakitnya Mbak Sum itu nggak umum, alias ganjil. Kalau dia dengar dari nyokap dan bokapnya sendiri, di mana Adi curi dengar waktu mereka ngobrol, kalau Mbak Sum dikirimi santet, tapi orang tua Adi sendiri nggak mau ambil spekulasi jauh. Yang jelas, waktu lihat muka nyokapnya cerita, wajahnya antara ngeri dan shock. Anak-anak tetangga juga ramai pada ngomongin Mbak Sum. Mereka penasaran apa yang menimpa beliau.
Tapi waktu itu udah nggak boleh ada yang jenguk lagi. Rumahnya kayak sengaja ditutup dan nggak nerima tamu. Cerita yang paling jelas yang Adi tahu dari kondisi Mbak Sum datang dari Bu Mi. Tetangga Mbak Sum sendiri yang kebetulan punya warung. Waktu Adi lagi nongkrong, kebetulan Bu Mi lagi cerita dengan tetangga yang lain. Di sini Adi dengar dengan jelas, Bu Mi bilang kalau wajahnya Mbak Sum aneh. Seluruh wajahnya menghitam dan kondisi matanya melotot. Cuma itu, bagian tubuhnya yang lain juga gak kalah hitam. Ada luka semacam melepuh dan juga dipenuhi nanah. Mbak Sum cuma meraung nahan sakit. Semua orang yang lihat katanya gak bisa ngomong apa-apa. Kayak semacam syok ngelihat ada hal seperti ini. Keluarga Mbak Sum sendiri juga gak bisa berbuat apa-apa. Kabarnya mereka udah sempat manggil orang pintar. Anehnya di sini, beberapa orang pintar baru lihat rumahnya ada yang langsung balik bilang kalau dia nggak mampu. Ada yang sempat masuk tapi kemudian pamit. Katanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan yang kabarnya sampai ada yang didatangin dari luar kota. Hanya bisa menggelengkan kepala. Keluarga akhirnya menyerah dan mulai pasrah. Hampir semua tetangga yang sudah berkeluarga tahu hal itu. Tapi mereka sepakat gak bongkar rahasia ini, terutama agar orang luar kampung gak tahu. Terima kasih karena sudah menyimak cerita di channel ini. Sekali lagi, pastikan bahwa tidak ada yang diam-diam merhatiin kamu. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.